Samar setiap malam Jumat mulai jam 8 malam. Samar. Aku terkapar. Samar. Aku terkapar. Di kebon sirih. Di pedestrian rindang ini aku pernah membeli segelas plastik kopi dari seorang ibu. Duduk menunggu seseorang dan kini seperti belum lama terjadi. Cahaya matahari yang sama luruh bersama daun-daun kering disapu seorang bapak seakan menyapu puing-puing nasib. Atau sesosok malaikat memunguti luka-luka kebiadaban sejarah manusia dalam perpustakaan yang seringkali ditulis dengan dusta. Dan aku bertanya, tentang apa puisi mesti ditulis? Ketika lalu lalang perempuan-perempuan belia berseragam dan para pedagang asongan sama nyatanya di hadapan mata. Seakan ini kali kesekian aku percaya bahwa perumpamaan bukan sesuatu tentang yang tak ada. Barangkali seperti ketika aku terkenang diam matamu di kota yang lain. Selalu saja pada akhirnya yang bagiku senantiasa indah adalah ketika lelaki jatuh cinta pada perempuan yang belum dikenalnya, yang memberinya tuah kata dan bahasa untuk menuliskan riwayat hidupnya. 2019 Sulaiman Jaya. Esok belum tiba. Sekarang juga kemarin adalah gerak yang mendorong pada kematian. Maka bergeraklah mengikuti irama cinta. Biarkan ia menyentuhmu. Suara hujan yang bergetar di jendela memunculkan aroma yang sama seperti senyummu. 2021. 102,8 Sarangga FM, Tegar bener. Balik lagi di sesi 2. Kita udah dengerin puisi berikutnya dari Bang Suja dan juga Bang Irwan Sofwan. Betul ya namanya sekarang. Tadi saya salah sebut ya. Nah, kita bakal bahas-bahas lagi nih. Sebelumnya pecinta Sergau, jangan lupa dong ikutin live Instagramnya kita di Instagram @saranggawfm. Dan yang belum follow geh. Jangan enggak. Kita bakalan lanjut buat ngobrol-ngobrolin sastra di dunia pendidikan menengah, betul ya? Nah, tapi aku kan belum tahu ya kalau Miss Rini kan ngajar di SMA 1 Baros. Kalau Bang Irwan ngajar di mana, Bang? Saya ngajar di SMP PGRI 2, lalu juga ngajar di Pondok Pesantren Bait Tauhid. Oh, berarti ini guru SMP, yang satu guru SMA, begitu ya? Iya. Lengkap kan, Cak? Lengkap dong. Saya kan guru SD. Serius? Iya. Saya ngajar SD tapi private. Ngajarin apa? Hah? Mengajari. Enggak, saya ngajar bahasa Inggris dan matematika fokusnya. Ketemu serem. Oke, kita lanjut nih ngobrol-ngobrol. Ica mau nanya nih, Bu, Bang Irwan. Yep. Kalau kira-kira kan kalau anak-anak SMP, SMA gitu kan itu udah mulai-mulai remaja lah ya. Kira-kira sastra yang cocok buat diajarin gitu, dimasukin ke kurikulum sekolah di usia-usia pendidikan menengah ya, terutama SMP, SMA gitu, itu sebenarnya yang kayak gimana sih? Boleh nih, siapa dulu yang mau jawab? Berat nih pertanyaannya. Karena kan udah beda lah ya gitu. Iya. Yang memasuki remaja, yang anak-anak kan pasti beda gitu. Iya. Kalau saya tidak mengarahkan untuk membaca karya sastra yang gimana, saya ketika masuk ke kelas umpamanya, itu saya selalu bertanya dulu, apa yang sedang kamu baca?
Kalau mengenai puisi, prosa fiksi, buku apa yang sedang kamu baca sekarang? Dan mereka memang karena di pondok pesantren itu kan mereka tidak membawa handphone ya. Iya. Ternyata mereka membaca novel dan cerpen novel dan ya novel-novel cerpen-cerpen remaja. Tenlit gitu kali ya kalau Iya. zaman dulu. Ya itu tidak saya larang. Silakan lanjutkan bacanya, itu bagus. Setelah baca itu baru saya coba sebut novel-novel yang lumayan serius lah gitu ya. Saya umpamanya setelah baca ini kamu coba untuk membaca umpamanya Seno Raji Dharma, atau coba baca puisi-puisi Acap Jam-Jamner deh, atau Gunawan Muhammad gitu. Atau Oka Rusmini atau mana lah gitu ya. Saya asalkan untuk itu. Setelah itu baca yang ini. Kalau nanti kalau suka ya lanjutkan, kalau enggak ya mungkin mereka lebih menyukai karena masih remaja juga ya. Mereka yang saya temui itu mereka suka membaca Terelie. Terelie, ya. Ya, Saya gimana? juga baca soalnya. Cara baca gimana saya nggak tahu, Terelie atau Terelie. Terelie. Terelie, ya. Mereka baca dan mereka punya beberapa buku Terelie yang sedang mereka baca. Ya silahkan gitu. Lanjutkan bacanya, selesaikan. Setelah itu kalau kamu baca puisi nggak? Belum. Nah kadang-kadang juga saya suka bawa buku ke kelas, buku-buku yang saya punya aja. Saya berharap mereka nanya buku apa itu, Ya. dan alhamdulillah mereka nanya buku apa itu, Pak. Ini mau coba baca, saya pinjamkan. Dan mereka mau baca. Bagus ya, gini gurunya luar biasa loh. Ya, saya dulu baca ya udah baca aja gitu karena gurunya tidak memperkenalkan itu. Gitu. Tapi kalau ini Bang Irwan sama Miss Rini kayaknya memperkenalkan banget gitu. Yang penting kan suka dulu kali ya, gitu. Anak-anak suka dulu gitu Suka ya. dulu, mereka penasaran dengan buku yang saya bawa, mau coba baca ya silakan baca. Ini saya pinjamkan untuk waktu. Setelah terserah mau berapa lama, selesainya saja. Setelah itu baru saya minta gimana tanggapanmu gitu, dari buku yang kamu baca itu. Jadi benar-benar kalau si anaknya suka, dia bertanya baru direkomendasikan gitu ya. Bagus nih. Kenapa Aisyah? Mau sapa-sapa dulu? Boleh dong. Halo. Kita sapa-sapa lagi ya Bu, Bang Irwan. Sudah Aisyah? Kita sapa-sapa dulu. Oke. Udah ada Tuhi Petualang, Hai. terus ada Winda _ Suwandi katanya. Oh ya, halo. Mr. Sudah. Rini katanya. Hai. Terus ada Radika. My bestie sih. Oh. Radika Cepek. Ada Radika, terus ada Ria, ada Sam Sakustik. Halo. Ada Eyunias. Ada lagi yang Ada baru siapa lagi? bergabung, ada The Achilles. Udah Ah, chill. ya. Halo, udah acil. Ada lagi yang baru bergabung, ada Raffi Rais. Halo Raffi. Dan masih banyak lagi. Oke deh. Itu dia sebagian kayaknya memang murid-murid, kawan-kawan yang nonton ya. Iya. Tapi memang saya tuh salut sama Bang Irwan. Kalau soalnya Bang Irwan Sofwan ini salah satu pemerhati setiap siarannya Seranggawe. Karena setiap saya siaran Samara, saya siaran Sergau Ngejazz, dia pasti nontonin. Satunya udah terpaut. Iya. Jadi ini buat pecinta Sergau yang nggak dengerin ya nggak apa-apa deh gitu. Yang penting live Instagramnya ditontonin biar kita tahu kita ngobrolin apa nih gitu kan. Nah kalau Miss Rini sendiri di bahasa Inggris ya sastra-sastra yang dimasukin ke anak-anak usia SMA pendidikan gitu ya. menengah gitu loh. Itu tuh apa sih? Mungkin Biasanya. agak sedikit berbeda sedikit aja sih ya. Karena tadi saya bilang bahasa Inggris itu bahasa asing di kita, maka saya mengenalkannya yang tersederhana dulu, yang mudah dulu gitu. Jadi tentang
masa remaja, Iya. ibu gitu ya. Jadi kita cari yang benar-benar memang mereka merasakan gitu. Relate to their life benar, gitu ya. relate gitu. Jadi kalau udah terhubungkan lebih mudah. Iya. Sastra semakin tinggi tuh kan semakin kita susah nangkap maknanya Iya, kan. iya. Jadi akhirnya kita cari materi yang lebih sederhana yang bisa anak cepat paham gitu. Kalau kesulitan nggak paham juga kan nanti sama aja nggak belajar. Iya, betul. Tapi mungkin kita kan sedikit ya, kalau misalnya kita belajar puisi kadang-kadang kan gitu ya, baca anak gitu ya, ada pertanyaan gitu, Ya. udah gitu langsung diskusikan maknanya kira-kira apa, intinya apa gitu. Akhirnya anak gitu tidak masuk ke dalam pembelajaran sastra itu sendiri gitu. Saya sih punya kepikiran gitu ya kalau misalkan mengajar gitu, kayaknya kita perlu gitu kalau metode nanti mengajar puisi itu kita bawa anak tuh bener ke ruangan yang kosong gitu ya, kelas yang kira-kira di situ aula lah atau apa, ruangan yang tidak ada barang atau apa gitu. Kita bawa anak gitu ke ruangan, atau kalaupun di kelas kita singkirin dulu teh kursi-kursinya gitu ya. Kita bikin anak dalam lingkaran, kayak bayangan saya tuh dalam lingkaran. Kita awali dengan ya pendahuluan, mungkin dengan gerakan-gerakan ya kepala seperti senam gitu ya, gitu sambil pegangan membuat lingkaran dalam satu ruangan gitu kan. Kemudian anak setelah udah relax badan, jadi nggak langsung baca puisi, kerjain soal, nah gitu ya. Jadi bayangan saya tuh kayaknya untuk belajar sastra itu harus dalam, jadi jangan langsung baca ini soalnya, itu nggak ngena nanti belajar. Jadi saya punya bayangan gitu, nanti di ruangan anak dalam lingkaran, kemudian senam dikit-dikit, duduk relax, kemudian kita mungkin latih A, I, U, L, lalu dengerin background suara apa aja, kita tampilkan orang baca puisi gitu kan ya. Kayaknya di situ lebih dalam dapet anak ketika belajar puisi seperti itu. Kalau pikiran saya kayaknya nanti kalau saya ngajar, saya karena kebetulan karena saya ngajar di kelas yang 3 ini, saya belum mengajar puisi, tapi saya kalau saya nanti ngajar ini kayaknya lucu nih kayak begini gitu di ruangan. Iya, Gitu. jadi soulnya tuh dapet gitu ya. Iya, gitu. Kalau misalkan awal-awal minggu yang awal misalkan dalam lingkaran anak bersenandung tanpa kata-kata, nanti gurunya yang baca gitu, kayaknya nanti berikutnya saya diam, saya pegang tangga anaknya bacakan ke line keberapa, baris keberapa, kayaknya itu lebih masuk ya kayaknya kalau belajar. Jangan betul. cuma anak baca ini puisi nih, ini soalnya Baca. kayaknya itu nggak ngena nanti maksud dari sastra itu, kalau menurut saya. Betul. Ini memang guru-guru yang sangat luar biasa ya. Kita di penghujung akhir tahun, kita dapat tamu-tamu luar biasa nih Bang Suja. Ada yang mau ditambahin nggak Bang Suja? Ada dong. Apa Kan tuh? wajib saya. Aku wajib nambahin ya. Wajib dong. Nyambung dari apa yang disampaikan Bu Rini tadi dan Kang Irwan tadi. Itu mengingatkan saya pada sebuah film yang pas banget, Apa tuh? relate banget dengan pembahasan yang dikemukakan oleh Bu Rini dan Kang Irwan. Film ini dibintangi oleh Robin Williams, terkenal sekali. Ini Judulnya adalah Deadwood Society. lama nih berarti filmnya. Dan ada lagi satu film lagi namanya film Freedom Writers kan. Proses apa yang diceritakan film itu adalah metode yang tadi dikemukakan oleh Ibu Rina dan Kang Irwan. Bagaimana mengenalkan kecintaan kita pada dunia ekspresi, seni ekspresi. Seni ekspresi ini termasuk bagaimana mengekspresikan diri kita lewat puisi. Jadi memang yang berangkat dari realitas yang dialami oleh para siswa itu sendiri, yang memang pas dan relate dengan kehidupan mereka. Artinya bahwa itu harus lahir dari kejujuran mereka menjalani hidup, kemudian diekspresikan lewat puisi. Dan si gurunya ini memang guru yang mengerti gitu loh, mengerti dengan kehidupan para siswanya dan mau memahami kamu si ini bagaimana, si ini seperti apa, kayak gitu. Ica udah pernah belum nonton filmnya itu? Belum. Kayaknya Recommended jadi itu. wishlist ya buat Ica tonton nih. Apa judulnya, Bang? Deadwood Society. Deadwood Society. Kayaknya Deadwood Society. Yang film satunya adalah Freedom Writers. Itu seorang guru perempuan yang bisa memotivasi para siswa
dalam tanda petik yang badung-badung. Anak-anak misalnya yang broken home, yang kena kecanduan narkoba, jadi pedagang narkoba dan lain sebagainya, tapi kemudian ribut di kelas. Tapi kemudian mereka lulus bersama terus bisa diarahkan untuk mengekspresikan pengalaman hidup mereka melalui menulis. Dan itu sangat menarik, bagaimana peran seorang guru yang mampu memantik dan melahirkan bakat-bakat para siswa yang bahkan para siswa itu awalnya tidak menyadari bahwa itu bakat mereka gitu loh. Dan itu sangat menarik film itu. Oke Dan deh, itu mungkin- bisa dijadiin wishlist ya buat ditonton Siap. nih. Siap. Tontonan libur akhir tahun ya. Boleh. Bisa kan? Bisa. Jangan yang lagi in sekarang ya. Iya, Ada jangan. itu yang Bener. jadi jangan cuma satu Jangan ya. cuma yang lagi in sekarang, tapi aja kita ya. harus review-review film-film yang dulu-dulu yang memang punya makna tersendiri gitu. Nah nih Ica mau tanya juga, tadi kan kita ngomongin ada anak-anak Badung kayak gitu-gitu ya. Ada kesulitan gak sih buat ngajarin anak-anak SMP, SMA buat belajar sastra gitu? Bang Irwan. Ada. banyak gitu. Banyak Kalau sebutin sebenarnya gitu apa ya. ya, bingung, tapi banyak kalau kita hadepin gitu. Ya salah satunya apa sih gitu? Ya masalah klasik untuk belajar bahasa Indonesia pada umumnya. Anak-anak tuh ngantuk. Betul. Saya Itu- mengaku. Itu berat kalau udah berhadapan dengan siswa yang ngantuk. Ya paling solusinya diajak keluar, belajar di luar kelas. Saya pernah juga waktu itu, wah ini anak-anak ngantuk nih kayaknya. Ayo keluar deh, keluar di lapangan, terserah mau duduk. Tapi sebelumnya saya ingin mereka mengungkapkan tentang satu benda yang selalu ada di kelas, itu penghapus. Penghapus. Penghapus itu saya simpan di depan. Ungkapkan satu kalimat tentang benda ini. Kalian tahu semua ini penghapus. Apa yang bisa kalian ungkapkan dari penghapus? Ada jawabannya macam-macam. Ada yang bilang kotor, gitu. Tapi ada siswa yang luar biasa. Penghapus itu dia ikhlas kotor untuk membersihkan gitu. Bener sih, bener. Keren ya. Iya. Wah itu jawaban itu nggak terduga sebelumnya. Wah ini berarti ada sudut pandang yang lain. Oke, setelah itu baru keluar, terserah mau nulis puisi, mau baca buku, bebas. Iya, asik Sebebaskan aja banget tuh. nih belajar nih. Mau nulis puisi, mau nulis cerpen, mau baca buku aja, boleh silakan. Kebetulan di depan kelas kan ada ruang terbuka, lapangan, banyak pohon. Yang penting masih bisa kepantau. Itu. Ya mereka ada yang asik duduk di bawah pohon ya sambil baca buku atau nulis. Ada yang nulis puisi juga, ada yang nulis cerpen. Ya saya liatin aja dari depan kelas. Kalau yang bener-bener sih ya udahlah ya gitu ya. Karena kan ada ya, pasti ada. Satu dua yang memang dia bener-bener nggak mau dengerin gitu. Tapi Kenapa yang, nih, Aisyah? yang aktif tuh ada tuh yang duduk di atas pohon. Nah, Pohon. saya kayaknya itu zaman sekolah. Tapi dia sambil baca buku. Itu saya biarin yang begitu. Oke deh nih, Aisyah udah ngangkat tangan lagi nih. Ada apa Aisyah? Karena udah ramai banget nih. Kita sama-sama dulu ada Boleh. Rika Afiati. Hai Rika. Ada Guna. Halo Guna. Halo Une. Yang Ini kemarin. tamu kita minggu kemarin. Iya, halo Ne. Gimana kabarnya Ne? Lagi jalan-jalan ya? Aduh, calon ibu pejabat. Iya, amin. Amin. Kita doain. Terus ada Helifa. Halo. Miss Heli. Terus ada Gumar FTN. Terus Halo, ada Gumar. Radika katanya, wah ada suara Pak Sulaiman. Halo Radika. Ada dong. Ini kan acaranya acara Bang Suja. Siap. Thank you. Oke, next. Terus ada lagi Eyunias katanya 24 tahun yang tak berubah katanya. Ini salam dari Sumbawa. Wah, ini temennya siapa Teman nih? saya itu. Gila, jauh banget dari Sumbawa. Terus ada Kiki Volinsky. Hai Kiki. Ada The Acils katanya keren, Bu.
Rini. Iya dong. Makasih, The Acil. Terus ada M Bayu Setiadi, Halo, bye. ada Ayesa Hayu, Halo. Gi Ang, terus ada Fatur Rohman dan masih banyak lagi. Ini kebiasaan ya, makin malam makin rame. Tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di sesi berikutnya. Jadi pecinta Sergau, jangan kemana-mana. Ibu Rini mau bacain puisi satu lagi buat nutup sesi 2. Boleh. Iya dong, harus ditutup dengan puisi. Jadi pecinta Sergau jangan kemana-mana, tetap dengerin dan tetap pantengin live Instagram di @seranggawafm. Tegar bener. Ketika Kau Lelah, karya Rini Hairunisa Usman. Entah sudah berapa lama kau pandangi wajah-wajah, memasuki ruangan persegi berbau khas, penuh kisah. Sayup ku dengar celoteh mereka menyedarkanmu dalam diam. Langkahmu mulai pelan, seiring senja merangkak tenggelam. Kau lelah, jangan. Di sana artimu berada. Karena kau ia berlari kecil mencari celah pintu yang kau tutup sedari tadi. Karena kau yang menyibak lembaran kertas, menyelami makna alam semesta. Bersabarlah. Tunggulah mungkin 1 tahun, 10 tahun, atau 1000 tahun. Tak sederhana. Jangan kau hentikan untayan doamu dalam jingga dan hitammu. Hatimu hanyut, merengkuh jiwa-jiwa, menuntun raga, menggerakkan insan perbawa. Kau lelah? Duduklah sejenak. Sungguh, mungkin tangan merekalah yang siap menarikmu ke tempat penuh kilauan di alam berbeda. 25 November 2021 untuk semua guru di luar sana, khususnya teman-teman guru di SMA Negeri 1 Baros. I love you all. Terima kasih.